Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi banjir oleh 6 ahli Indonesia. Urutan ahli ini berdasarkan tahun kejadian dalam video. Yang pertama, ahli agama oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Beliau menjelaskan bahwa hujan bukan penyebab banjir. Ini beliau sampaikan pada tahun 2015. Yang kedua, ahli hidrologi, yaitu saya sendiri, Joko Suryanto, bahwa kelola hujan yang benar adalah hujan harus disimpan berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Informasi ini saya sampaikan dalam seminar nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang, NTT, penyelenggara oleh Kementerian PUPR. Hasil kajian interdisipliner. Yang ketiga, ahli dari birokrasi, yaitu Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan. Air hujan harusnya dimasukkan ke dalam tanah sesuai sunat Allah. Pernyataan ini disampaikan pada tahun 2017. Yang keempat, ahli dari birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Bappenas, yaitu Bapak Suharso Mono Arfa. Kota dunia juga melakukan hal sama, yaitu hujan diinfiltrasi ke dalam tanah atau sponge city. Bahasa Islaminya sunat Allah. Air hujan menyerap ke dalam tanah. Ini disampaikan pada tahun 2020. Yang kelima, ahli sungai dan ahli hidrologi, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dalam webinar nasional dengan judul Ilmu Memanen Air Hujan pada tahun 2021. Air hujan harus dipanen dan juga ada reformasi drainase dari membuang menjadi meresapkan. Yang keenam, ahli DAS atau ahli riset dari Balai DAS Solo, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Irfan Budi Pramono, dalam seminar Banjir Semarang tahun 2021 dan dalam bedah buku Restorasi DAS Ciliwung 2016. Beliau menyatakan harus ada perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan, dan dari mengelola sungai menjadi mengelola daerah aliran sungai. Secara berturut-turut videonya bisa disimak kebenaran dalam kelola hujan agar banjir menghilang atau berkurang, karena ini solusi banjir yang benar. Hujan itu tetap sesuai Al-Quran dan sesuai kajian interdisipliner yang telah dijelaskan oleh Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada,
dan beliau juga mempunyai gerakan komunitas, yaitu Gerakan Memanen Hujan Indonesia. Inilah videonya. Selamat mengikuti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Jadi ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith. Ya. Asalnya dari istag ditambah ghaith jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Pak Joko Suryanto bersilakan. Ya. Ada baiknya Bapak berkenalan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan juga tahun 2013 di Provinsi Banten. Dan itu yang mengambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami Indonesia saja dan hanya 10 menit kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul solusi banding terhadap sifat hujan untuk mencegah banjir dan kekeringan. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Sekarang
saya kemarin ketemu ke konsultan pas dunia, itu mereka sekarang membuat kota itu seperti sponge yang menyerap air. Jadi hampir semua kota-kota di dunia sekarang berubah untuk menjadi kota-kota yang menyerap air. Kenapa? Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan itu kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya Mbak? Iya, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi, coba kopi dengan air hujan itu rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena aja. Saya setiap pagi minum kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Itu aja Bapak sekalian. Dan mulai ya, ini kita buang akhirnya buang semua, buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase dibuang. Air hujan itu diresapkan, ditampung, jangan dibuang seperti ini. Dan mereka juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Sekarang begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atau ke sungai ke ini. Tampung, ada resapkan. Lalu kelebihannya ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali dan pelihara semuanya itu. Ini kan konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial dan konsep religius masuk di situ. Jadi manfaat dan kedisiplinan itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena dasar apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi membahayakan alam dan seperti itu karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itu yang menjadi bagi kita semuanya Bapak sekalian. Nah perubahannya seperti itu. Kemudian nah yang kayak gini memang yang bagus skala persir. Nah ada tanaman, ada sumber resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai penolong di muka bumi harus dapat menolong hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Mungkin kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya hujan yang sedikit sehingga musibah lain dapat terjadi. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan di sekitar pada khususnya. Kita mungkin harus merubah paradigma tentang menanggulangi banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir ke situ. Air ini harus diubah paradigmanya. Sekarang diubah bukan mengalirkan tapi meresapkan, karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk area hutan dan kebun kita bisa bikin rorak seperti jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung dan mungkin tadi sudah sampaikan juga sudah dilakukan, itu yang perlu tentang perbanyak.
Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumur resapan di masing-masing rumah dan sumur resapan komunal di komplek-komplek perumahan, sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu ada aliran permukaan. Semua air hujan yang turun di permukaan, di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir Jakarta sekitar 20%. Nah, jadi kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan shoring well. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir, yang kedua meningkatkan persediaan air tanah, yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah, yang keempat ini adalah mengurangi tingkat polusi air laut. Nah sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu kita mengatasi berbagai masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor, kemudian daerah dengan tinggi tanah yang kurang dari 3 meter. Kami kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor itu bisa malah memicu terjadinya longsor.